Salam, selamat pagi. Selamat pagi, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir di gereja maupun yang berada di rumah. Pada ibadah minggu ini, kita akan memakai tata kebaktian perjamuan kudus dengan tema gandum di antara lalang yang terus berusaha berbuah. Pada hari ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Saint Peter Surlia SSI. Warta jemaat dapat dilihat secara online dalam bentuk soft copy. Bapak Ibu, mari kita ambil saat teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita bersyukur pada Tuhan karena kita boleh memperingati peristiwa Hari Pekabaran Injil Gereja Kristen Pasundan. Melalui peringatan ini, kita diingatkan kembali bahwa Allah mempercayakan kepada kita untuk terus berkarya di wilayah Jawa bagian barat ini. Waktu terus mengalir, perjalanan terus merambah, peristiwa demi peristiwa telah kita alami. Suka maupun duka telah kita rasakan bersama. Sebagai gereja Tuhan, baiklah kita senantiasa berupaya untuk terus menjadi garam dan terang, menjadi benih yang bertumbuh dan kuat, sehingga mampu berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 6, Hai Masyurkanlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama meneguhkan ibadah kita pada saat ini. Kebaktian minggu ini adalah tanda persekutuan kita dengan Allah yang telah menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi, sebagai Allah penebus dosa manusia, dan sebagai Allah pemelihara yang di dalam Yesus Kristus menyatakan kesetiaannya turun-temurun. Salam sejahtera untuk saudara semua yang telah menyambut panggilan Tuhan Yesus Kristus untuk berbakti kepadanya pada hari ini. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan.
Kepadamu ya Tuhan, Sang Penebus kami, yang mengingat kami dan tak meninggalkan kami, yang mencukupkan kami dan memampukan kami untuk tetap hidup dalam pengharapan. Kami sebagai umat-Mu yang belajar untuk berjuang hidup, kiranya boleh mengalami penguatan dalam Roh Kudus, sehingga kami mampu tetap hidup dalam iman dan belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bimbing kami dalam kebaktian ini, agar kami tetap mengalami kuasa kasih-Mu dalam Kristus Yesus Gembala Agung kami. Inilah doa dan iman kami. Amin. Marilah kita merendahkan hati kita dan mengaku dosa di hadirat Tuhan. Allah yang penuh rahmat, kami sungguh menyadari akan segala kelemahan diri kami. Banyak hal yang kami lakukan baik perkataan dan perbuatan yang menyakiti hati-Mu. Secara khusus dalam tugas panggilan kami untuk memberitakan Injil-Mu, seringkali kami mengutamakan kehendak pribadi sehingga menghambat langkah-langkah dalam pemberitaan Injil-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. PKJ nomor 40. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang di dalam segala kesadarannya telah mengakui dosa-dosa yang diperbuat kepada Tuhan, juga kepada sesama manusia, maka dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian. Kita memohon hikmat dari Tuhan. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat Tuhan. Berkat yang sampai pagi hari ini kami dan keluarga dapat terima. Dan kami tahu bahwa hal itu datangnya dari Tuhan. Untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk berkat yang menjadikan kami dapat berdiri sebagaimana kami ada pada saat ini. Dan untuk itulah tak putus-putusnya kami terus mengekspresikan syukur kami akan segala
pemeliharaan Tuhan tersebut. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk selalu menghormati segala karya Tuhan itu. Pagi hari ini kami berterima kasih karena Tuhan boleh kembali menghantarkan kami ke rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama beribadah. Kami bersyukur untuk segala cinta kasih Tuhan. Terlebih kesempatan hari ini di mana kami bersama-sama hendak memperingati HPI GKP, Hari Pekabaran Injil GKP. Dan dalam momentum itu kami hendak menerima undangan jamuan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus saat ini. Tuhan, siapkan kami agar kami dilayakkan untuk menerima jamuan Tuhan. Firman-Mu yang akan bersama kami dengar, kiranya memampukan kami untuk terus menjadi pribadi yang dengar-dengaran akan firman dan hidup seturut dengannya. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita mempersiapkan Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Dilanjut ayat 36 sampai 43. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 dan 36 sampai 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah
setiap mereka yang setia untuk mendengar dan juga untuk memelihara firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ya, kita bersyukur karena kita boleh kembali beribadah saat ini, terlebih dalam momentum yang sangat baik, karena kita akan menerima undangan dan jamuan yang akan kita terima setelah pemberitaan firman pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang disediakan oleh Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan dalam ibadah saat ini adalah gandum di antara ilalang yang terus berusaha berbuah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalang itu akan selalu ada bersamaan dengan tumbuhnya gandum. Ya. Dia akan ada untuk juga memperkuat keberadaan gandum. Ya, Bapak Ibu. Ada hal menarik dari renungan, dari perumpamaan, dari refleksi yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, gitu ya. Beberapa di antara mereka yang tegar tengkuk, yang merasa bahwa kehidupan mereka menjadi pengikut Kristus itu maka akan baik-baik saja, akan tanpa pressure, tanpa musuh, tanpa ancaman. Maka perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus untuk mengingatkan mereka bahwa dalam proses pertumbuhan iman akan ada momentum ketika lalang itu juga berkesempatan hadir, tumbuh bersamaan dengan gandum itu. Ya. Arti dari perumpamaan yang kita baca ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-43 hendak menyatakan itu. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pertumbuhan iman percaya seseorang, ya, supaya di akhirnya terpilih hasil yang baik, maka akan ada momentum ketika pertumbuhan iman kita bersamaan dengan pressure, bersamaan dengan tantangan, bersamaan dengan ujian. Di akhir seluruh proses ini, semua akan dikumpulkan dan akan dipisahkan. Mana hasil yang baik, mana yang tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini hendak menjawab pertanyaan tadi. Beberapa di antara mereka yang merasa bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak ada pressure. Sebaliknya, Bapak Ibu, perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus berkali-kali hendak menyatakan itu, bahwa pertumbuhan iman mereka akan dibarengi juga dengan berbagai macam tantangan dan ujian. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang lalang di antara gandum mau mengingatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara kita sekalian, kalau ada di antara kita yang berharap mungkin sampai saat ini hidupnya tanpa pressure, tanpa tekanan, hilangkanlah pemahaman itu. Tidak ada ceritanya begitu. Boleh saya tanya, memang pernah ada fase dalam hidup Bapak, Ibu, saudara-saudara tidak ada pressure-nya? Emang ada? Coba diingat-ingat. Tidak pernah. Berkesempatan Bapak Ibu menerima berkat, berkesempatan dengan itu juga ada saja hal yang menguji iman percaya Bapak Ibu saudara-saudara. Coba lihat ke belakang, bukan 1-2 hal,
sudah banyak puji Tuhan yang dilalui oleh Bapak Ibu Saudara-saudara. Bisa kok, mampu untuk melalui itu semua. Gandum di antara lalang yang terus berusaha berbuah. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perumpamaan ini hendak menjadi sebuah pemahaman dasar yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka ketika itu. Yang punya pemahaman sedangkal tadi. Ya. Pesan perumpamaan ini hendak diingatkan oleh Yesus agar mereka menerima dulu kenyataan bahwa bersamaan dengan tumbuhnya gandum ada saja ilalang yang hadir dan hal itu mempengaruhi pertumbuhan gandum. Tetapi kita tidak bisa menolak, ya, lalang itu hadir. Itu di luar, itu out of beyond sebutannya, itu di luar jangkauan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehebat-hebatnya Bapak Ibu berharap hidup Bapak Ibu Saudara-saudara nyaman, aman, dan tentram. Di luar jangkauan Bapak Ibu Saudara-saudara, hal-hal tantangan itu masuk. Di luar jangkauan Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu di luar otoritas, itu di luar kapasitas, itu di luar jangkauan saudara-saudara. Itu di luar kemampuan kita. Ada saja lalang-lalang itu datang, apalagi si iblis sudah sangat jelas, dia yang menaburkan benih lalang itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemahaman itu maka saya pikir cukup clear untuk satu. Maka kita menerima kenyataan kehidupan kita ketika saat ini saya diberkati oleh Tuhan, tapi saya juga saat ini mendapatkan sebuah pressure, tekanan, tantangan. Kita menerima kenyataan itu. Clear ya? Soalnya gak sedikit orang yang tidak menerima itu Bapak Ibu. Stres itu bukan hal-hal yang berat saja. Tidak menerima apa yang ada dalam kehidupannya, boom. Kita bersama sepakat menerima dulu bahwa sepaketnya ya, pertumbuhan iman percaya kita itu juga adalah dengan tantangan dan ujian itu sendiri. Kita sepakat dulu ya, bahwa memang begitu adanya, tidak bisa dihindarkan. Di akhir nanti biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Ya. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berkas-berkas itu untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku. Di ujung nanti akan disortir mana yang survive, mana yang bertahan, mana yang tipikal karakternya penghancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, pertumbuhan lalang atau hadirnya pergumulan itu di luar jangkauan Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia datang, tadi undang. Ya, Bapak Ibu akan mengakui itu ya. Ujug-ujug. Lagi tenang Pak Pendeta. Ada, datang. Dan itu bukan hanya goyang, goncang, besar. Ada saja yang begitu. Ketika semuanya kelihatan udah adem, ada lagi. Selalu begitu kan, hidup Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita semua ini terlihat baik di sisi atau terlihat nyaman dari angle yang lain. Ketika melihat dari sisi yang lain, goncangannya luar biasa. Bapak Ibu, pagi hari ini kita diingatkan kembali, itulah kehidupan. Untuk menjadi benih yang baik, yang pada saatnya nanti akan disortir dan dipilih, memang akan melalui pertumbuhan yang berat. Karena bersamaan dengan pertumbuhan itu ada lalang-lalang. Kita sebut apa lalang itu dalam kehidupan kita? Ujian, pergumulan, tantangan.
Ada saja itu. Dan kita tidak bisa menolak karena itu di luar jangkauan Bapak Ibu Saudara-saudara. Sedapat mungkin kita bisa menjaga, ada saja. Aman di kitanya, begitu yang terjadi. Kitanya sih aman Pak Pendeta. Gitu ya. Datangnya ya dari mana-mana gitu. Dari kaminya sih aman. Tapi aja jalan masuk yang menggoncang hidup kita. Ada saja. Saudara-saudara, pagi hari ini kita diingatkan kembali. Ya, jadilah gandum yang terus bertumbuh dan berbuah meskipun banyak sekali tantangannya. Ya. Dan terima kenyataan bahwa hidup kita seperti perumpamaan yang Yesus sampaikan, akan ada momen-momen pertumbuhan iman, berkat dan lain-lain, bersamaan juga dengan hal-hal yang menguji hidup kita. Terima dulu kenyataan itu supaya kita bisa berpikiran jernih bahwa inilah kehidupan kita. Pagi hari ini kita kembali diingatkan Bapak Ibu, ya, untuk menjadi pribadi yang siap dengan segala konsekuensi kehidupan kita. Tuhan memampukan kita untuk menghadapi lalang-lalang itu. Amin. Tuhan memampukan kita untuk survive, untuk bertahan melalui lalang-lalang itu. Memohon teruslah kepada Tuhan untuk kita bisa melalui berbagai macam hal yang menguji kita sampai saat ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin. Kita menundukkan kepala kita saat teduh bagi kita. Kami diingatkan kembali pagi ini Tuhan, bahwa melalui perumpamaan gandum dan lalang, kami sadar betul bahwa ada saja lalang-lalang yang tumbuh dan menjadi ujian hidup kami dan keluarga kami. Dan kami hendak menerima itu sebagai sebuah kenyataan hidup. Acap kali kami tidak bisa menolak dari mana datangnya tantangan dan pergumulan itu. Mampukan kami untuk bertahan, tetap menjadi gandum yang berkualitas, membangun iman percaya kami dalam pengharapan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk menerima kenyataan bahwa semua bersamaan hadir, di mana Tuhan perkenankan juga itu terjadi, untuk kami pada akhirnya nanti memiliki daya tahan, menjadi pribadi yang terus berharap penuh kepada Tuhan. Ini refleksi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengingkarkan pengakuan iman rasul kita seperti demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh, gereja yang kudus dan Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak menerima jamuan Tuhan yang sudah tersedia di depan kita. Kita mau mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu, ya. Dengarlah titah perjamuan kudus bagi kita. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita mengundang kehadiran Roh Kudus. Ya Bapa yang kudus dan maha adil, di dalam kami merayakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami yang disalibkan satu kali dan sempurna itu, kami mempersembahkan diri kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Engkau mengenal isi hati kami, kuduskan dan baharuilah kami tentang keyakinan akan kehadiran Yesus Kristus yang telah Engkau bangkitkan dari antara orang mati, supaya Dia hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Dia. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus, supaya apabila kami menerima roti dan cawan minuman ini, kami turut mengambil bagian pada tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Karena di dalam Dialah Engkau menjadikan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan memberi segala sesuatu kepada kami. Bagaikan mayang gandum yang dahulunya tumbuh berserakan di bukit-bukit, pada saat ini di meja ini menjadi satu dalam roti dan anggur ini. Himpunkanlah seperti itu pula ya Tuhan gereja-Mu seluruhnya dari segala ujung bumi ke dalam kerajaan-Mu. Datanglah ya Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menundukkan kepala kita.
Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerima-Mu mampir pada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, barang siapa yang datang padaku, dia tidak akan kutolak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah karena segalanya telah sedia. Ya, taruh sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah diserahkan bagi kita. Bapak Ibu menerima dengan sikap saat teduh.
mencela, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, makanlah.
saat teduh bagi kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam Kita menerima dengan sikap saat teduh. Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidup
saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus anak domba Allah, minumlah. Saat teduh bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah litani syukur bagi kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari kematian, dan Dia yang memahkotoi engkau dengan kasih. Sakramen perjamuan kudus selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan untuk gelas perjamuan kudus, Bapak Ibu kami mohon untuk dibawa ke depan, ditaruh di ember yang telah disediakan. Marilah sekarang kita memberikan persembahan syukur dan persembahan khusus perjamuan kudus dengan mengingat firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan, mari kita memberikan persembahan dengan kidung jemaat 403, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup sejahtera di sorga, kami menebus. Hujan berkat
Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syukur kita untuk persembahan yang telah kita kumpulkan, juga sama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami berterima kasih untuk undangan Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, ajar kami melalui sakramen ini, kami tetap menjaga pengharapan penuh kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa hidup lebih baik lagi bagi orang-orang yang kami kasihi, terlebih untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menaikkan syafaat pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang masih terus bergumul dalam kelemahan fisik. Tuhan memberkati Ibu Sarti Karel, Ibu Nurmiati Napitupul, Bapak Paulus Panggo, Bapak Arthur Pakpahan, Ibu Yuli Hutajulu, Bapak Kasman Hutar Barat, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Risma Hutapea, Ibu Lea Remon Oktosea, Ibu Yani Wijaya, Ibu Tialam Simatupang, Bapak Cipto Yudi Harja, Ibu Seba Siregar, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, anak Dastin, Saudari Yohana Sinambela, Ibu Elvi Derina, Bapak RJ Rumate, Ibu Saiminiman, Bapak Lorenz Petonengan, Bapak Tony Pardede, Bapak Simon Damanik. Tuhan menjaga saudara-saudara kami ini terus dalam cinta kasih Tuhan. Kami percaya dalam segala kelemahan mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Engkau memberkati keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran, berikan kesehatan juga, agar mereka tetap setia untuk mendampingi keluarga terkasih yang saat ini berada dalam kondisi lemah. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi seluruh aktivitas pelayanan di gereja kami, agar kiranya Tuhan memberkati gereja kami di dalam segala keberadaannya. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan, kiranya Tuhan senantiasa ikut campur. Berikan kesehatan bagi semua yang berperan dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Kami percaya Tuhan akan terus memperlengkapi, sehingga semua yang boleh Tuhan berikan tugas tanggung jawab untuk melayani Tuhan dan jemaat, boleh senantiasa setia untuk mengemban tugas panggilan mereka. Kami mau berdoa pada saat ini bagi semua jemaat yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan tahu kondisi kami masing-masing. Tuhan tahu keterbatasan kami. Kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Mampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkat Tuhan selalu hadir bagi kami. Ajar kami untuk terus bersyukur dengan semua hal yang kami boleh terima. Kami berdoa bagi keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang dalam kondisi-kondisi saat ini memiliki keterbatasan. Tuhan senantiasa memampukan mereka untuk tetap bekerja keras dan terlebih berpengharapan penuh dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mencukupkan mereka, memberikan berkat bagi mereka. Berapapun yang mereka terima, kiranya ucapan syukurlah yang menjadi dasar penerimaan mereka akan segala berkat Tuhan itu. Ya Bapak, kami berdoa bagi agenda peneguhan komisi dan wilayah yang akan dilaksanakan minggu depan. Tuhan berkati agar mereka yang sudah menyatakan kesediaannya untuk melayani Tuhan dan jemaat boleh senantiasa menjaga semangat dan komitmen mereka untuk melayani di jemaat kami di tempat ini. Berkati seluruh kelangsungan dan persiapan peneguhan yang akan dilaksanakan minggu depan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan bagi persembahan yang telah bersama kami kumpulkan. Tuhan berkati persembahan ini agar kiranya terpakai dengan baik bagi seluruh rangkaian penata layanan di tengah jemaat kami. Tuhan memberkati majelis dalam pengelolaan mereka. Berikan hikmat senantiasa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam segala keberadaannya. Tuhan terus memberkati para pemimpin kami dalam segala tugas tanggung jawab mereka. Pandemik kami terus doakan agar kiranya berangsur-angsur selesai Tuhan, mengingat sudah begitu panjang
perjuangan kami semua, dan tak putus-putusnya kami berdoa. Kiranya doa kami pun diimbangi dengan etos untuk menjaga keselamatan diri kami dan juga menjaga keselamatan orang lain. Oleh karenanya, mampukan Tuhan agar dalam kondisi pandemik yang masih terus berlangsung, kami senantiasa berpengharapan dalam tangan kasih Tuhan. Terakhir, kami berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan, ketika bersama-sama pada saat ini kami boleh memperingati Hari Pekabaran Injil. Tuhan memberkati gereja kami, GKP dalam segala keberadaannya, dalam segala konteks pertumbuhannya, dalam segala keterbatasannya. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami ini. Dimanapun berada, Tuhan senantiasa ikut campur. Ini seluruh syafaat kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan kami akan segera kesalahan. Dan bawa kami dalam cobaan, tapi ketahuan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini pergilah dalam perlindungan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun engkau berada dan berkarya. Yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dipersilakan duduk, selamat bersaat teduh.